Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yo, welcome back anak soleh-soleh sekalian to my channel. Don't forget to subscribe, comment, and like TV 93 channel. Ya, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita kembali dipertemukan dalam video pembelajaran bersama saya Ustadz Herman. Dan kedua adalah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa saja yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak soleh-soleh sekalian, today we are going to learn about holiday activities, but before that we have to pray to Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. So, setelah kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan, semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan memberikan banyak manfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan pada masyarakat pada umumnya. Baik anak soleh-soleh sekalian, today we are going to learn about holiday activities, and this material are talking about what we do when we have holiday. Holiday itu apa artinya? Ada yang tahu? Tentu kata holiday itu tidak asing. Holiday itu artinya liburan atau hari libur, dan activities itu artinya adalah aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita pada hari libur. Okay, let's the first thing, this fishing atau memancing. Mr. Brown usually goes fishing on Sunday. Tuan Brown biasanya pergi memancing pada hari Minggu. Dan the second word is gardening atau berkebun. I usually do gardening on holiday. Saya biasanya berkebun pada hari libur. Cooking atau memasak. Mr. Jonah is cooking. Tuan Jonah sedang memasak. Selanjutnya playing sand. They are playing sand. Mereka sedang bermain pasir atau bermain pasir. And the next is sailing. Cycling or bersepeda. Ola is cycling around the neighborhood. Ola bersepeda di sekeliling rumah. And the next is camping. Camping. The children like to go camping on holiday. Anak-anak ingin pergi berkemah pada hari libur. And the next, hiking ya atau mendaki. On holiday, my brother likes to go hiking the mountain. Pada hari libur, kakakku pergi mendaki bukit. Ya, hiking. And the next one is singing atau bernyanyi. Bob likes singing. He wants to be a singer. Bob suka bernyanyi. Dia ingin menjadi penyanyi profesional. And the next one is playing football atau bermain bola. Zidane likes playing football. Zidane bermain sepak bola atau suka bermain sepak bola. And the next one is studying. Mario is studying English. Mario sedang belajar bahasa Inggris. And the next one is listening music, mendengarkan music. Jack likes listening to the music. Jack suka mendengarkan musik. And the next is reading, membaca. Maria usually spends her time by reading novel. Maria biasanya menghabiskan waktunya. The next one is surfing atau berselancar. William can surfing well. William bisa berselancar dengan baik. Nah, itulah kemudian kata-kata ini adalah jenis aktivitas yang bisa dilakukan saat holiday atau hari libur. Dan saya juga sertakan dengan beberapa contoh penggunaan dalam kalimat. Jadi kata-kata kayak tadi hiking, surfing, cycling, ada yang studying, ada yang playing sand, dan berbagai jenis kata-kata yang biasa digunakan dalam aktivitas liburan ini
bisa diganti-ganti tergantung dengan jenis aktivitasnya apa. Ya. And the next is swimming. Nah, my sister and I like swimming at the pool on holiday. Saudaraku dan aku berenang di kolam renang pada hari libur. Yang suka berenang di dan selanjutnya dancing atau menari. Going dancing. Dia akan menari. Siapa tahu ada yang mau ikut les menari dan dancing. Yang kedua, playing marble atau bermain kelereng. The boy is usually playing marbles with his friend. Anak itu biasanya bermain kelereng bersama teman-temannya. Yang kedua adalah shopping. Siapa yang suka shopping atau berbelanja? My mom usually goes shopping at the weekend. Nah, ibuku biasanya pergi berbelanja di akhir pekan. Selanjutnya, playing guitar. Playing guitar atau bermain gitar. Andy likes playing guitar. Andy suka bermain gitar. The next is painting. Siapa yang suka melukis? Dan inilah bahasa Inggrisnya melukis. Ya, Mrs. Alice likes painting on holiday. Ibu Alice atau Nyonya Alice ini suka melukis pada hari libur. And the next one is diving atau menyelam. Siapa yang pernah menyelam? Andy and his friend go diving on holiday. Andy dan temannya menyelam pada hari libur. Masya Allah. Nah, traveling atau perjalanan atau melakukan perjalanan. Contoh kalimatnya adalah we travel abroad on holidays. Nah, kami melakukan perjalanan ke luar negeri pada hari libur. Wow, Masya Allah. Ini adalah mungkin Sultan ini yang buat kalimat ini, atau yang biasanya yang ya punya duit tebal, biasanya mereka holiday-nya di luar negeri. Ya, nah, fishing, gardening, cooking, and traveling, dan kata-kata yang lain tadi telah kita baca adalah Ananda bisa gunakan untuk membuat kalimat sebagai bentuk aktivitasnya, bentuk aktivitas ya. Fishing itu apa tadi artinya? Memancing. Gardening adalah berkebun. Cooking adalah memasak. Atau traveling itu adalah melakukan tour atau perjalanan. Dan kata-kata ini adalah merupakan aktivitasnya. Sementara tempatnya ya bisa kita pakai tempat-tempat berikut. Nah, place to visit on holiday. Nah, ada mall, ada mountain, ada beach, ada river, ada park, ada zoo. Nah, dan kata-kata ini atau kata keterangan tempat ini bisa Anda pakai untuk menunjukkan tempat liburannya Anda sekalian. Ya, mall itu adalah mall. Mountain, ada yang tahu artinya mountain? Mountain itu artinya gunung. Ada beach itu adalah pantai. Ada river, siapa yang pernah pergi ke river, ke sungai. Ada park atau ke taman. Ada juga zoo. Kalau di Kendari sini ada nggak zoo itu? Zoo itu artinya kebun binatang. Jadi adalah tempat-tempat alternatif pilihan untuk melakukan holiday atau liburan. Sementara yang sebelumnya tadi adalah aktivitasnya gitu. Nah, the next is we are going to learn about conversation atau percakapan atau dialog ya. Jadi setelah tadi kita belajar kata-katanya, terus kita sertakan dengan beberapa contoh penggunaan kata-katanya, maka sekarang kita akan masuk di conversation atau percakapan atau dialog. Penggunaan kata-kata dan kalimat yang tadi dalam percakapan atau dialog. Nah, the first dialogue is ini adalah dialog antara Ola dan Kayo ya. What do you usually do on holiday? I usually go shopping with my mom on holiday. Kata what itu menunjukkan untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan atau apa yang biasa dilakukan. Dan kata usually itu adalah artinya biasanya.
Ya, sementara kita perhatikan ada sebuah aktivitas pada saat holiday. Di sini ada go shopping. Nah, anak soleh-soleh sekalian, kata go shopping ini bisa diganti dengan kata-kata yang telah kita pelajari tadi. Kita sesuaikan dengan aktivitas kita. Ini kan my mom atau ibuku yang sedang pergi belanja. Bisa kita ganti misalnya ketika kita pergi memancing berarti kita go fishing ya. I usually go fishing with my father misalnya on holiday. Ada juga misalnya go hiking, pergi mendaki. Ada juga misalnya tadi go cycling, pergi bersepeda, dan kata-kata yang lain yang sesuaikan dengan aktivitas Ananda sekalian. Nah, the next is where. Nah, kata where ini itu menunjukkan untuk menanyakan tempat di mana Ananda sekalian pergi berlibur. Where do you usually go on holiday? Jadi kata where ini untuk menunjukkan tempat. Jadi artinya di mana kamu atau Anda biasanya pergi saat liburan. Kita lihat. Nah, di sini ada kata go to beach atau go to the beach biasa. Nah, kata beach ini atau kata keterangan tempat yang ini atau tempat yang ini bisa Anda ganti dengan jenis-jenis tempat yang telah kita pelajari tadi. Ada mall tadi, ada beach, ada river, ada park, ada zoo. Ya, jadi tinggal kita ganti. Kita ganti kata beach dengan misalnya kata mall. Misalnya, I usually go to mall with my family. Jadi nanti artinya juga berubah. I usually, saya biasanya. Go to beach, pergi ke pantai. Kalau go to mall, pergi ke mall. Go to the park, pergi ke taman. Atau pergi ke bridge, ya bridge yang baru diresmikan. Bridge itu artinya jembatan. Atau pergi ke zoo, pergi ke kebun binatang. Ya, I usually go to the zoo with my family. Saya biasanya pergi ke kebun binatang dengan keluargaku. Nah, next sekarang adalah contoh soal latihan sekaligus dengan tugas Ananda. Nanti Ananda sesuaikan dengan aktivitas Ananda sekalian pada titik-titik yang telah disediakan di dua soal berikut. Sekalian dengan Ananda artikan apa yang ada di teks percakapan antara Mrs. Wina dan Anda gitu. Jadi ini Mrs. Wina bertanya kepada Anda, what do you usually do on holiday? Apa artinya itu? Dan I usually go. Nah, sesuaikan dengan apa yang Anda lakukan saat liburan. Silakan diisi pada titik-titik di atas atau di video. Nanti diulang tulis di buku catatannya atau di lembaran, terus diisi yang titik-titik serta diartikan semua kata-kata yang telah muncul di layar video, layar HP Anda. What do you usually do on holiday? I usually go bla 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 on holiday. Serta diartikan. Dan yang selanjutnya adalah where do you usually go on holiday? Where itu apa tadi artinya? Ya, di mana ya? Where do you usually go on holiday? I usually go to. Sebutkan tempatnya di mana. Serta diartikan ya kedua kata-kata ini. It's weekend. What are we going to do then? Do you have any plans, Kayo? How about going to a mall? To a mall? We had gone there last week. Any idea, Kayo? Okay, I think go fishing by the river is nice. That's a good idea. Okay, great. When will we leave for fishing? It's better we leave early in the morning. I agree with you. I also suggest that we also bring snack and drink. Okay, don't forget to bring fishing rod and bait. Okay, next. The last is the second assignment or the second task for you. Ini adalah tugas kedua buat Anda sekalian. Ada 6 nomor, tapi 1 nomor saya sudah jawab. Who are in the dialogue? Tadi dialog kedua tadi sudah ada. Siapa yang ada di dalam dialog? Jawabannya adalah they are Ola,
dan Kayo. They are Ola and Kayo. Nah, dan soal nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Nomor 2 adalah what are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Dijawab di answer. Dan number 3 is who is suggesting to go to a mall? Siapa yang menyarankan untuk pergi ke mall? Siapa yang menyarankan untuk pergi ke mall? Ditulis namanya. Apakah Ola ataukah Kayo? Yang number 4, who is suggesting to go fishing? Nah, ini siapa yang menyarankan untuk pergi memancing? Apakah Ola ataukah Kayo? And number 5 is when will they leave for fishing? Kapan mereka akan pergi memancing? Nah, kapankah mereka akan pergi memancing? Tadi sudah ada di percakapan, bisa diputar ulang percakapannya ya. Dan number 6 is what are the equipments for fishing? Tadi pas di percakapan terakhir ada disebutkan apa perlengkapan untuk memancing. Jadi 2 tugas Ananda. Nah, tugas yang pertama tadi adalah melengkapi kalimat serta mengartikannya, dan tugas yang kedua adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan percakapan yang telah dibaca tadi. Nanti bisa diputar ulang ya. Sekira cukup, I think enough for the material today. Thank you so much for joining the class, and don't forget to do your homework at home and keep spirit. Don't forget to keep also your health at your home. Don't forget to help your father and mother or your parents, and it's better for you. I close by saying Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.